Dari yang terkasih, hari ini gereja tanggal 17 Oktober merayakan pesta Santo Ignatius dari Antioquia. Kita tahu dari sejarah bahwa Santo Ignatius dari Antioquia adalah uskup ketiga Antioquia setelah Santo Petrus dan Evodius. Jadi ini bukan hanya sekedar jabatan administratif, karena Antioquia juga merupakan pusat dari gereja paling awal. Ini adalah menjadi ikon kehadiran rasuli. Nah, Ignatius ini ditangkap pada masa pemerintahan Kaisar Trajan pada sekitar tahun 107 Masehi. Tidak ada catatan yang spesifik resmi mengapa ia ditangkap, tapi kemungkinan besar karena dia menolak untuk menyembah dewa-dewa Romawi. Ia dibawa dari Antioquia ke Roma untuk dieksekusi, dan perjalanan itu panjang dan berat dan dijaga oleh beberapa prajurit yang ia sebut seperti 10 macan tutul. Nah, selama perjalanan dari Antioquia ke Roma, dia menulis 7 surat yang menjadi surat warisan kekal. Di sana terdapat pikiran-pikiran dasar, teologi-teologi penting yang menjadi dasar dari gereja kita. Kemudian setiba di Roma, kita tahu Ignatius kemudian dilemparkan ke binatang buas di arena Flavian yang kini berdiri Kolosium. Nah, saudara-saudari yang terkasih, 7 surat yang ditulis oleh Ignatius itu menjadi inspirasi dari renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus dalam suratnya kepada umat di Roma berbicara tentang iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, iman bukanlah usaha manusia untuk membuktikan diri, melainkan penyerahan total kepada Allah yang berjanji. Santo Ignatius Antioquia hidup dalam roh yang sama, semangat yang sama. Ia tidak mencari kehormatan melalui penderitaan, melainkan mempercayakan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ia tidak mengerjakan keselamatan dengan prestasi heroik, tetapi membiarkan kasih Kristus mengerjakannya dalam dirinya. Dalam Mazmur tanggapan pada hari ini diambil dari Mazmur 31, bahagia adalah orang yang dosanya diampuni. Mazmur ini menyanyikan sukacita orang yang tidak lagi menyembunyikan dirinya di balik rasa takut atau kebanggaan. Ia mengaku, menyerah, dan menemukan kebahagiaan dalam kasih pengampunan Allah. Berbahagialah orang yang pelanggarannya diampuni, yang dosanya ditutupi. Ignatius pun telah melalui proses ini secara rohani, dari seorang pemimpin gereja yang dihormati menjadi seorang tawanan tanpa daya. Seluruh martabat lahiriahnya telah dilucuti, tapi dalam kerendahan hati itulah ia menemukan kebebasan sejati. Sementara Injil Lukas bab 12 ayat 1-7 menjadi Injil hari ini menegaskan 2 hal dari Yesus yang sangat Ignatian. Pertama, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Hidup yang tulus, iman yang nyata akan dinyatakan dalam terang. Yang kedua, jangan takut karena Bapa mengenal setiap rambut di kepala kita. Ignatius dari Antioquia hidup di bawah ancaman kematian, mewujudkan sabda Yesus ini dengan radikal. Ia menulis kepada umat di Roma agar tidak menghalanginya menjadi makanan binatang buas, karena ia yakin Allah memperhitungkan setiap langkahnya. Nah, saudara-saudari, benang merah yang kita dapat tangkap dari kisah kehidupan Ignatius Antioquia dan ketiga bacaan kita pada hari ini, Abraham, pemazmur, maupun Ignatius sama-sama belajar menuju satu titik, keberanian untuk percaya bahwa kasih Allah lebih kuat daripada rasa takut, dosa, atau kematian. Iman sejati, saudara, bukan proyek pembuktian moral, melainkan keberanian untuk menyerahkan diri kepada kasih yang mengetahui segalanya tentang kita, bahkan rambut kepala kita. Saya ulangi sekali lagi, iman sejati adalah keberanian untuk dicintai sampai habis, bahkan dalam ketidakberdayaan. Santo Ignatius dari Antioquia menjadi ikon iman semacam ini. Ia percaya, saudara, kepada Kristus bukan karena ingin dianggap benar, tapi karena ia telah mengalami kebenaran itu dalam kasih yang mengalahkan maut. Ia tidak takut menjadi gandum Allah yang digiling habis, karena ia tahu setiap serpihan hidupnya telah diperhitungkan oleh Allah yang mengenalnya satu persatu.
Demikian renungan pada hari ini, semoga bisa menjadi berkat bagi hidup kita. Shalom, berkat Tuhan dari negara Bali Barat. Amin.